Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Gelora Cap Babel. Alhamdulillahirobbilalamin. Arifin sekarang ditemani oleh bunda kita yang tercinta, yang paling cantik, yang paling solehah, Bu Evi. Gimana kabarnya bunda? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Jauh bun perjalanan? Oh tidak. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Ya 5 menit lah. 5 menit ya. Ini gimana nih bun? Apa keadaan kondisi pribadi di masa pandemi ini bun? Sama keluarga sehat semua ya? Ya alhamdulillah sehat semua. Cuma kalau ini kan lagi musim hujan ya. Musim hujan. Paling ya flu saja. Flu saja ya. Ada tips nggak nih sedikit nih sebelum kita nanti masuk ke tema yang luar biasa ya di peringatan Hari Ibu nih untuk menjaga kesehatan ini apa nih bun? Kan Pangkal Pinang ini kan lagi naik-naiknya nih katanya hampir zona merah, kan gimana tips-tipsnya sedikit nih bun? Tips-tipsnya paling ya kita sesuai dengan protokol kesehatan ya yang dicanangkan oleh pemerintah. 3M tadi. 3M bun ya. Dan jaga jarak ya. Jaga jarak ya pastinya. Kayak kita sekarang ya bun ya. Kemudian ya harus menghindari kerumunan lah ya. Yang tidak penting tidak penting. Usah. Betul ya bun. Ya, benar-benar karena makan yang sehat-sehat ya. Betul, makan yang pasti nutrisi untuk tubuh juga bun ya. Ya. Masya Allah, nutrisi tubuh dan nutrisi iman juga ya pastinya ya. Ya iman juga jelas itu sangat jelas penting. Ya. Terlepas kita harus taat dan patuh terhadap menerapkan protokol kesehatan bun ya 3M tadi, social distancing lah, physical distancing lah. Kalau nggak ada event-event yang terlalu berat ya kita skip dulu gitu kata Bunda Evi. Bun, insya Allah nih besok kita kan hari Ibu bunda ya. Wah 22 Desember nih di tahun 2020 dan lagi kita juga tahun baru Masehi ini ya. Nah bun, kayaknya Arifin tadi lihat-lihat gitu kan dan baca-baca sedikitnya pemerintah lah ada tema perempuan berdaya Indonesia maju. Nah, menurut bunda nih sebagai perempuan ya khususnya ya. Kalau Arifin laki-laki nih, tetapi punya perempuan juga di rumah. Gimana nih pandangan bunda terhadap tema dan seharusnya perempuan Indonesia itu seperti apa sih seharusnya? Sebenarnya kalau kita lihat dari tema yang dicanangkan oleh pemerintah itu ya sangat relevan dengan hadis ya, bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Jika baik dalam perempuan itu dalam satu negara, maka baik pula negaranya. Kemudian demikian sebaliknya. Saya rasa ini cukup beralasan pemerintah mencanangkan ini ya. Dan ini juga merupakan stimulan buat perempuan lah ya. Perempuan. Ya, bahwa dia harus menyadari bahwa peran dia itu sangat dipentingkan. Sangat penting. Ya, sangat dipentingkan untuk kebaikan sebuah negara. Ya. Gitu ya. Mungkin ini juga hadis ini juga ya. Tadi saya katakannya bahwa perempuan adalah tiang negara, untuk memberikan stimulan juga kepada pemerintah bahwa eksistensi perempuan itu harus diakui. Harus diakui. Gitu ya. Seperti apa bun diakuinya menurut bunda dari segi pemerintah itu? Apakah perempuan itu kayaknya kan ada persentase 30% ya untuk di DPR RI gitu ya. DPR RI, karena kontribusi perempuan ini kan sangat dibutuhkan ya. Apalagi kalau kita lihat sebuah pekerjaan tanpa ada sentuhan-sentuhan perempuan ya, mungkin juga akan nggak maksimal. Kita lihat juga kayak arah pembangunan itu kan butuh sentuhan-sentuhan perempuan. Betul. Karena kalau kita lihat di zaman jahiliyah ya, perempuan itu kan tidak hina dan tidak dilirik. Nah sehingga hadis tadi ya ingin memperbaiki persepsi dengan Islam. Ketika Islam datang itu memuliakan perempuan. Demikian juga sebuah negara gitu ya harus mengakui eksistensi perempuan gitu. Menurut Bunda Evi juga ini Indonesia ini sudah memberikan ruang yang luas belum sih buat perempuan itu berkarya gitu Bunda? Kalau menurut saya sudah cukup ya. Sudah cukup 30% ya? 30% ya. Anggota dewan itu sudah cukup di parlemen. Tinggal bagaimana perempuan itu ketika ada peluang itu, bagaimana mereka meraih peluang itu. Masya Allah, gitu. Betul. Jadi jangan kita juga menyalahkan. Sebenarnya 30% udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu sudah proporsinya itu sudah sangat baik sebenarnya Bunda ya, gitu ya. Bunda, ini kan perempuan itu kan ada yang berkarirnya itu ada yang tinggi banget gitu ya, seperti dia jadi presiden, seperti
gitu ya. Ada yang menjadi anggota dewan, dan ada yang paling kecil mungkin dia hanya di rumah saja. Itu menurut Bunda ada penilaian yang berbeda nggak sih, atau memang ya itu sering pilihan gitu, tapi negara perlu memberikan fasilitas untuk itu bagi wanita berkarya, itu gimana? Oke. Sebelum kita beranjak ke sana ya, kita harus tahu dulu bahwa apa saja sih peran perempuan ini ya. Yang pertama adalah peran perempuan itu terhadap dirinya sendiri. Jadi sebelum kita bahas tentang perempuan itu sendiri, kita juga harus melihat bahwa kita ini adalah manusia yang Allah ciptakan dengan kondisi fitrah ya. Artinya ada nilai-nilai baik yang ada di diri kita. Sehingga jika tidak kita berdaya ya, tidak kita berdayakan gitu ya, dia akan yang positif itu justru akan tenggelam ya, kemudian justru nilai-nilai negatif yang akan unggul. Makanya ketika kita melihat ada tema tentang pemberdayaan perempuan ya, perempuan berdaya dan Indonesia maju, artinya perempuan itu memberdayakan potensi yang ada pada dirinya ya, karena secara fitrah kita ini sudah ada potensi nilai-nilai kebaikan. Dalam aspek pribadi, nilai-nilai keimanan kita harus kita berdayakan, kita tingkatkan ya dengan ibadah ya. Kemudian juga kesehatan ya, itu juga harus kita berdayakan. Ini fisik yang Allah berikan seluruh anggota badan kita ya, makanya kita ada yang rajin olahraga, kemudian makan yang sehat, yang halal, baik ya, seperti itu. Nah kemudian juga dari sisi akal, kita diberikan akal oleh Allah, sehingga perempuan itu harus berdaya dengan menuntut ilmu, ya, agar dia punya pengetahuan, agar dia bisa paham atas sesuatu hal ya, karena banyak peran-peran perempuan yang harus dia jalankan. Nah kemudian kita lihat juga bagaimana perempuan itu menjadi ibu, menjadi ibu. Dia berdayanya dia adalah dia bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak soleh dan soleh, menjadi anak yang baik, jadi anak yang baik, yang benar, secara moral dia bagus. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini di era digital ya, anak-anak di usia yang sangat dini sudah terbiasa berselancar di gawai, gitu ya, gawai ya. Kemudian ini dunia informasi yang sangat terbuka ya, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi secara luas, baik itu di dalam negeri kita maupun di luar, kemudian berkomunikasi dengan orang luar. Nah ini kan butuh peran sebagai seorang perempuan agar anaknya ini tidak mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif akibat dari perkembangan digitalisasi, digital itu tadi gitu ya, karena tidak semua hal-hal yang positif yang ada. Ya, jadi bagaimana seorang ibu ini mampu mengarahkan anaknya, al-ummu madrasatun ula ya, bahwa ibu adalah pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Bukan berarti mengabaikan peran seorang ayah gitu ya. Kalau kita lihat di Quran itu banyak surat-surat ya, Ali Imran gitu ya, Luqman gitu ya. Sebenarnya ayah itu sangat kuat sekali ya, banyak secara pendidikan ya, gitu di Al-Quran sendiri sebenarnya. Cuman nih karena perempuan itu perannya sebagai seorang ibu ya, bagaimana dia mendidik anaknya, kemudian dalam proses sebelum itu dia kan reproduksi gitu ya, dia hamil, kemudian menyusui anaknya. Jangan sampai ketika Allah anugerahkan dia ASI yang banyak, tidak mau menyusui anaknya seperti itu, karena kan anak itu kalau disusui harus bisa disapih 2 tahun seperti itu. Kemudian dia melahirkan, menyusui ya, dan mendidiknya seperti itu. Anak usia yang dini ya, kemudian anaknya usia remaja, dia harus punya trik-trik ya, karena setiap anak itu kan berbeda, apalagi sekarang ini milenial ya. Kemudian kalau kita ya, mungkin seperti saya ini bukan milenial, mungkin kolonial gitu ya. Jadi butuh beradaptasi juga melihat karakter-karakter milenial ini. Ya. Apalagi kalau ada seorang ibu misalnya dia nggak peduli anaknya pegang HP, udah ngerti, misalnya kalau bahasa Bangkanya udah ngerti gitu ya. Mau ini
aplikasi fitur-fitur apa gitu ya, nggak peduli, yang penting bisa WA-an aja. Betul. Gitu ya, WA-an aja, bisa telepon dan sebagainya. Nah ini harus kita perbaiki persepsi yang seperti ini. Karena apa? Karena dalam mendidik anak itu nilai-nilai kebaikan itu tidak pernah berubah. Tetapi yang berubah itu adalah situasi zaman. Ya, zaman. Jadi bagaimana kita juga beradaptasi dengan zaman mereka. Kata Sayyidina Ali ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia bukan hidup di zamanmu. Betul. Jadi betapa kita ini sebagai seorang ibu ya, perempuan harus belajar. Ya, dengan ilmu tadi, memberdayakan akal kita, memiliki ilmu, kemudian kita terapkan dalam ya pendidikan anak tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga ya, dalam peran kita sebagai seorang istri ya, meskipun dia bekerja, tapi dia jangan meninggalkan tugas dia sebagai seorang istri. Ya, hubungan komunikasi ya dengan suami, taat, menghormati, menjaga hartanya seperti itu. Tidak boleh istilahnya tutur katanya harus baik ya pada suami. Kemudian mungkin ada yang bekerja walaupun gajinya lebih tinggi ya, tetapi kekawaman suami tidak bisa diukur dari rupiah yang dia dapatkan. Betul banget. Ya, jadi jangan sampai ketika istri dapat gajinya lebih besar ya, istrinya suaminya misalnya dapatnya lebih rendah dari suaminya, itu menghilangkan ini dia ya, kepercayaan dia kepada suami ya, kemudian tidak menghormatinya. Itu sangat tidak dibenarkan ya, di dalam agama kita. Mungkin secara nilai-nilai kesantunan juga tidak ada ya, seperti itu. Betul, benar. Nah, kemudian selain perannya sebagai istri ya, kemudian juga perannya di masyarakat. Di masyarakat ya, di lingkungan masyarakat. Ya. Jadi misalnya ada yang nggak bekerja tetapi tetap dia punya tetangga. Ya. Jadi betapa banyak hadis kita itu ya mengangkat tema masalah tetangga. Artinya ketika dia tidak bekerja di luar ya, dia bertetangga kan. Ya, kita ada RT misalnya, dalam lingkup kecil di masyarakat tuh ada RT. Betul. Ya, nggak mungkin di dalam RT itu tidak ada dinamika. Ya, jadi bagaimana seorang perempuan juga dia berperan di masyarakatnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang bekerja ya. Bekerja juga bisa dikatakan berperan di masyarakat, di kantor ya, dia mengaplikasikan ilmu-ilmunya ya, untuk memberikan kemaslahatan ya, pastinya. Ya. Jadi memang perempuan itu ini Bun ya, harus punya ilmu Bun ya. Iya, harus punya ilmu, pengetahuan, berwawasan luas tadi Bun ya. Karena kata Bunda tadi kan sebenarnya perempuan ataupun manusia pada umumnya itu kan memang fitrahnya dia sudah diberikan kesempurnaan yang luar biasa Bun ya. Tubuh kita ini aja, tangan kalau dimasmalin tuh banyak banget ya. Iya, banyak banget. Otak Bunda ya gitu ya. Nah, karena kalau tanpa base of knowledge tadi itu, tanpa dasar ilmu tadi, pengetahuan tadi, dikhawatirkan perempuan ini kurang bisa memaksimalkan perannya gitu kan. Nanti untuk diri sendiri, nanti dari sisi ibadah dia malas-malasan. Dia sebagai ibu nanti tidak dapat mengontrol anaknya. Ternyata anaknya ini mendem aja di kamar tapi lewat HP gitu Bun ya. Masya Allah, betul-betul Bunda. Tadi sebagai istri juga, di masyarakat juga Bunda ya. Jadi memang ilmu itu dasar luar biasa Bunda ya, luar biasa. Bunda ya. Jadi jangan sampai malas ya sebagai seorang perempuan yang untuk menuntut ilmu. Itu artinya bukan berarti misalnya perempuan harus S2, S3 kalau kita mampu nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita yang sederhananya saja ya, kita bisa diberikan Allah anggota ini ya, tubuh ya, ada mata, ya, ada telinga. Ini adalah sebuah sarana ya, bagi kita untuk menuntut ilmu. Ya, sekarang di HP aja kita bisa dapat ilmu. Yang penting kita bisa memfilter ilmu yang mana, harus mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang baik buat kita dan mana yang tidak. Seperti itu. Luar biasa Bunda ya. Nah, ini perempuan memang sesosok yang diberikan, titipkan Allah, Tuhan kita semua ini, khususnya mendampingi laki-laki, memang
tanpa didampingi perempuan, tanpa sentuhan perempuan, tanpa kata Bunda sentuhan tadi kan pasti ada yang minus-minus Bun ya, kurang kondisi kurang seru gitu ya, kurang cantik gitu ya. Ya memang. Iya betul Bunda. Kan perempuan juga dia punya bakat yang berbeda-beda. Bakat yang berbeda-beda. Ya. Dia akan bisa menjadi sesuatu yang berarti ketika dia berkolaborasi dengan bakat-bakat yang lain. Betul. Gitu ya. Ada kerjasama, teamwork di situ. Iya, ada teamwork. Jadi dia tidak bisa istilahnya kalau ingin memberikan kemaslahatan yang lebih besar, ya dia harus berkolaborasi. Seperti misalnya kayak kita di partai nih ya. Nah, di partai dia harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Betul. Gitu ya. Apalagi kita punya cita-cita yang tinggi. Ya, ingin menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Amin. Amin. Iya nih sahabat keluarannya. Ya, kita sangat ini ya, mengharap ya dengan kolaborasi ini bisa mencapai cita-cita. Betul banget ya Bun ya. Jadi memang tanpa perempuan yang berdaya, tanpa perempuan yang berilmu, tanpa peran perempuan sadar akan peran-peran itu, dikhawatirkan negara skopnya sangat besar, konteksnya ke Indonesiaan kita nih bakal nggak maju Bun ya, gitu ya. Karena kan tadi kan judul kita perempuan berdaya Indonesia maju. Kalau perempuan tidak berdaya Indonesia nggak maju. Ya, artinya itu ingin memberikan itu tadi ya, stimulan kepada perempuan. Karena kita lihat Rasulullah pernah menyampaikan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang melihat di neraka kok banyak perempuan gitu ya. Ngeri saya. Ya, makanya ya itu tadi gitu ya. Ini sebuah ya katakanlah sebagai penyemangat kita supaya kita berdaya gitu. Ayo kita menyelamatkan diri gitu ya. Bukan mendiskreditkan perempuan. Iya, bukan mendiskreditkan perempuan. Ya, tapi kita positive thinkingnya betul kata Bunda ini memberikan kita semangat. Gitu ya, bahwa kalau bisa mah nanti ketika kita di akhirat jangan sampai kalau bisa nggak ada perempuan. Nggak ada perempuan ya. Nah, kita masuk surga semua. Iya, masuk surga semua. Amin. Bunda, ini kan kita di Partai Gelora khususnya di Provinsi Kulon Bangka Belitung Bun ya. Mungkin kan Bunda di bidang perempuan. Ya, di Kabid Kepala Bidang Perempuan di Partai Politik Gelora Kepulauan Bangka Belitung Bun ya. Nah, ada program kerja yang membuat perempuan itu berdaya nggak sih Bun gitu, sehingga Indonesia maju pastinya Bangka Belitung maju gitu Bun. Ada nggak program kerja yang sini? Ya. Kemarin kami silaturahim tokoh yang beliau membina UMKM. Siapa Bunda kalau boleh tahu? Ibu Reniati Fadila Sobri. Dan saya pernah melihat tulisan Fahri Hamzah, tokoh dari Gelora ya, bahwa UMKM ini adalah sebuah sarana yang bisa kita ini kalau tidak terjadi resesi ekonomi. Betul. Nah, jadi kami ingin berkolaborasi dengan sesama perempuan ya, apalagi mereka yang memiliki usaha UMKM ya seperti itu, pengalaman gitu ya, pelaku dan sebagainya. Kita juga ingin memberikan penguatan ya kepada mereka gitu ya, bahwa inilah harapan ya, ini adalah harapan untuk menguatkan ekonomi meskipun di Kota Pangkal Pinang gitu ya, dari yang kecil gitu ya, dan insya Allah kan nanti akan menjadi besar kalau lama-lama digaungkan terus. Betul. Gitu. Konkretnya seperti apa Bun programnya sama Bunda itu? Kalau sama Bu Reniati itu kemarin kami baru perbincangan prolog saja. Prolog saja. Tetapi di ini juga di di Partai Gelora sendiri kami ingin mengkoordinasi ya perempuan-perempuan yang memiliki usaha UMKM untuk disemangati supaya mereka bisa punya tempat, istilahnya gini ya. Kalau di dalam pemerintah tuh punya pemasaran yang kira-kira tidak ada satu, kayak kemarin kan ada bazar tuh. Nah, di UMKM semua ya, jadi ada bazar, jadi kita nyiapin sarana-sarananya gitu. Ada yang tidak bisa memasarkan, misalnya kita jadi reseller gitu ya. Itu kalau di Bu Reni kemarin kami baru menjadi reseller ya, produk. Punya produk jamu. apa Bu? Jamu ya.
produk jamu. Gitu ya. Nah, jadi ini ya dari di bidang perempuan Gelora Kepulauan Bangka Belitung ini Bunda Evi bersama tim itu kurang lebih itu menjadi fasilitator ya, mewadahi gitu ya bunda-bunda kita khususnya kaum perempuan yang ingin berwirausaha, punya usaha ini udah mulai yang membuat dari hal yang kecilnya itu nanti bisa dipasarkan baik nasional maupun internasional, memberikan motivasi gitu ya. Memberikan semangat. Betul, karena mereka ini banyak yang kreatif ya, kreatif gitu. Apalagi generasi milenial ini sebenarnya kreatif gitu. Mereka bikin makanan saja toppingnya macam-macam. Dulu toppingnya 1, 2, Bunda sekarang macam-macam. Masya Allah, seru Bunda. Kreatif. Ini Bunda memang sih perempuan itu memang perlu kita semangati Bunda ya. Soalnya kadang kan paradigmanya masyarakat tuh kan ya sekolah tinggi gitu kan. Ujung juga ngurus anak gitu. Ya ngurusin dapur. Gimana Bunda pernyataan seperti itu paradigma atau yang paradigma pola pikir kayak gitu tuh perlu kita luruskan. Ini gak sih lurusin atau perlu kita suburin atau perlu kita potong Bun gitu. Karena kayaknya di sekarang kan sudah industri 4.0 ya, 4.0 apalagi sudah mau 5.0 gitu. Benar gimana sih Bun biar Indonesia maju terus gitu loh. Kalau menurut saya itu paradigma yang sangat keliru gitu ya. Artinya ketika kita sekolah tinggi itu bukan berarti percuma. Tidak ya. Justru ketika ilmu-ilmu itu diterapkan, misalnya dia tidak punya kesempatan untuk berkiprah di luar rumah, itu kan bisa diterapkan di anak-anaknya. Apalagi sekarang ini zaman digital, lewat sosmed, di masa pandemi, belajar di rumah bersama bundanya. Bersama bundanya. Kalau misalnya bundanya nggak paham, nggak ngerti kan mau dampingin anaknya nih. Banget. Ya. Jadi malah seharusnya perempuan itu kalau bisa sekolahnya tinggi-tinggi mungkin. Kalau dia punya peluang. Kalau dia punya peluang. Betul banget nih. Karena memang karena di masa pandemi ini kita belajar seolah-olah memang betul ibu itu pendidikan yang paling utama dan pertama gitu. Melihat sekarang sekolah mah pindahnya ke rumah gitu. Memang kalau bundanya, terasa. Betul Bunda. Kita terasa di zaman pandemi ini ya. Memang ini sebuah hikmah yang bisa kita ambil bahwa perempuan memang harus berdaya dari sisi pengetahuan, gitu ya. Karena di pandemi kan kita ngajarin anak ya. Kalau kita memang blank kosong gitu bagaimana kita mau mengajarkan mereka? Betul banget Bunda. Ya seperti itu. Jadi kalau ilmu kan banyak kita bisa cari kalau kita nggak tahu itu. Betul Bun. Nah jadi memang sahabat Gelora Kebabel ya, khususnya ini sahabat kita yang perempuan gitu harus tetap semangat nih belajar Bunda ya, seperti Bunda Evi gitu, tetap semangat. Ini by the way anak berapa Bun? Anaknya 6. Enak ya? 6 anaknya Bunda Evi, bayangin. Alhamdulillah 6. Masya Allah. Eksis selalu ya pastinya. Anak saya milenial. Anak milenial semua. Banyak beradaptasi dengan zaman ya. Allahu Akbar, mantul. Seru banget ya. Bunda Evi yang punya anak 6 tapi tetap karir sebagai istri di keluarga sebagai ibu Itu seru banget. Mudah-mudahan ya. Itu doanya tuh ya. Amin. Bun, mungkin kayaknya kan perempuan nih kayaknya sering tertindas kayaknya Bun ya, mungkin kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah ada ini nggak sih Bun, menurut Bunda strategi apa sih, tips atau trik-trik biar perempuan ini dia tidak mudah jadi dia ada keberanian gitu ya. Ada sedikit kekuatan dari dirinya itu dia bisa gitu loh. Dalam tuntunan Islam gitu ya, perempuan itu kan dia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Jelas kalau umat Islam gitu ya, dia secara penampilan dia harus menutup auratnya. Gitu ya. Bukan berarti ketika sudah menutup aurat dia tidak pernah terjadi korban gitu ya, tetapi itu kan adalah sebuah ikhtiar. Nah kemudian pengetahuan tadi ya, dia harus punya ilmu gitu ya, supaya jangan dibodohin orang. Banyak kasus-kasus perempuan-perempuan yang mungkin lugu gitu ya, dijual belikan ya, jadi trafficking ya, jadi seperti itu karena mereka tidak tahu gitu ya, sehingga tidak ada keberanian. Tetapi ketika kita punya ilmu, kita bisa waspada gitu ya, kemudian bisa punya keberanian untuk
membela diri, gitu ya. Apalagi mungkin kalau di bidang politik, ya. Kalau di bidang politik, kalau kita nggak punya apa yang mau kita sampaikan, ya nggak ada keberanian, gitu ya. Tapi kalau kita tahu masalah, kita punya ilmunya, kemudian ada keberanian dari diri kita sendiri, gitu ya. Itu kita berani, gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, gitu ya, masalahnya apa sih nggak tahu, yang mau diperjuangkan apa sih nggak tahu, gitu. Jadi itu tadi ya, pengetahuan. Kemudian gitu ya. Kemudian jaga kepribadian kita, ya. Kadang-kadang kejahatan itu ada perantaranya juga, ya, tersebabkan dari ya kepribadian perempuan sendiri, gitu ya. Jadi kita harus memiliki pribadi yang baik, gitu, jangan sampai jaga izah kemuliaan sebagai harga perempuan, diri ya, Bun, ya? kita. Harga diri. Kan banyak kasus-kasus pelakor seperti itu sangat menjedihkan sekali, gitu ya. Seperti itu, walaupun perempuan menjadi korban pembunuhan, apalagi baru-baru ini di Kacang Pedang, gitu ya, kemarinnya ada ya. Seperti itu, ya. Gitu. Jadi korban pembunuhan, karena mungkin ya itu tadi, tanpa adanya dia pengetahuan mana yang baik, mana yang benar, ya, mana yang jadi ini, seperti itu. Terabas habis sudah itu, Bun. Habis, ya, seperti itulah. Masya Allah. Ini memang perempuan ini menjadi sesosok yang membuat setiap orang yang pasti juga yang dia sebagai istri mendampingi suami juga memang dia harus punya inner beauty, Bun, ya. penampilan. Ada tips juga, Bun, ya. Secara kan Bunda kan mendampingi sesosok suami yang terkenal banget lah di profesi Kabli itu. Ada tips nggak sebagai perempuan? Oh, mungkin ketika kita sebagai istri, Arifin kan ini sekarang sekolah, mungkin ada kayak ginian istrinya. Bunda sebagai gini, mungkin suaminya pejabat, begini. Ada ini nggak sih, Bun, itu? Ada. Jadi memang beda-beda ya, berbeda tipe-tipe suami, terkadang berbeda juga cara istri untuk memberikan yang terbaik, gitu ya. Tetapi ada satu kesamaan ya di dalam sebuah ajaran kita ya, bahwa laki-laki itu atau suami ingin memandang istrinya tuh menyenangkan. Nah, itu tuh menyenangkan. Menyenangkan ini kan bukan satu nilai, ya. Menyenangkan itu mungkin dari sisi penampilan bisa, ya, atau dari sisi perilakunya. Ya, ada yang tutur seperti katanya, itu, tutur katanya, ya, ada yang seperti itu. Yang menyenangkan, karena kalau saya tahu ya karakter laki-laki dia di mata, gitu ya, di mata gitu ya. Kalau pengen bisa pulang kerja, pengen ngeliat istrinya tuh senyum, gitu ya, gitu ya. Tapi kalau dia tidak nggak senyum, dia dapetin istrinya nggak senyum, nah mungkin itu udah masalah bagi dia. Ya, betul banget. Jadi memang di sini korelasi juga perempuan dengan dia penuh akan keilmuannya, dia berpengetahuan, berwawasan luas, dia nanti akan melahirkan nilai-nilai kebahagiaan. Iya. Tapi tadi memang tidak sama tipe-tipe. Jadi memang kita perlu belajar, ya, harus saling mengenal. Oh, tipe suami kita kayak gini, oh berarti dia senangnya begini. Jadi nggak sama. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan, gitu ya. Makanya gitu harus begini, tidak sama. Ada yang tidak senang. Ya seperti contohnya gitu, ada yang suaminya senang kalau istrinya tuh masak gitu. Pokoknya kalau makan dia harus istrinya yang masak. Betul. Tapi ada yang tidak. Betul. Ya, ada yang tidak. Dia nggak peduli yang mau masak siapa, yang penting dia makan. Tapi jangan sampai ya masak istri orang lain. Orang lain kalau jualan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jualan betul, Bunda. Bun, jadi ini ini kan kita sudah mau luar biasa nih diskusi sama Bunda Evi ya. Seru banget tentang perempuan. Ini Bunda optimis nggak sih terhadap apalagi tema yang digaungkan oleh pemerintah di tahun 2020 ini, peringatan Hari Ibu khususnya juga, perempuan berdaya Indonesia maju. Bunda optimis nggak melihat negara kita kondisinya mungkin lihat lingkup kecilnya ya? Iya, melihat provinsi Bangka Belitung begini gitu kan, dengan hiruk pikuknya, apalagi ditambah dengan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemi COVID-19 ini. Optimis nggak Bunda? Ini sekedar tema, apa ini ada memang secara prosesnya ini memang perempuan harus maju gitu. Kalau saya lihat ya, ketika Allah menurunkan sesuatu gitu ya, bukan berarti itu ingin menghinakan kita. Justru dengan tantangan-tantangan inilah saya pikir akan lahir ya
perempuan-perempuan unggul ya. Amin, Ketika amin. dia ditempa dalam kondisi yang carut marutnya negara kita, kemudian masa pandemi kan dia merasakan karena dia ibu rumah tangga gitu ya, bagaimana dia mengirit belanja dan Betul, sebagainya. betul. Itu dia ditempa dengan kondisi yang seperti itu ya. Jadi ketika tema ini justru saya optimis ketika mereka dihadapkan dengan tantangan dulu gitu ya, dihadapkan dengan tantangan yang sulit ya, tantangan yang sulit karena ketika seseorang yang dia menghadapi tantangan Ditempa yang sulit, terus ditempa gitu, terus, Bun, dia ya. akan mengeluarkan energi yang lebih besar. Saya berharap seperti Amin, itu dan amin. optimis. Amin, Apalagi saya Abah. lihat perempuan-perempuan sekarang itu sangat luar biasa Lebih ya. cerdas juga, Bun, ya. Cerdas, kreatif juga gitu ya, ibu-ibu rumah tangga. Seru, Kemudian betul. mereka juga sekarang rajin ya. Iya, Taklim itu justru taklim, banyak betul perempuan gitu ya. banget. Justru banyak perempuan. Iya, Terus, betul. peningkatan terhadap agama mereka Betul. masing-masing ya, itu udah Keberanian lihat juga muncul, keberaniannya Bunda muncul, ya. gitu. Ya, amin amin Iya. rabbal alamin. Wah, seru banget nih. Berarti dengan tema yang digaungkan pemerintah Indonesia gitu ya di tahun 2020 ini berkaitan dengan Hari Ibu, Hari Perempuan gitu ya. Kita sangat yakin Bunda, positive Iya. thinking selalu nih. Positive thinking. Itu harus banget Bunda Iya, ya. Daripada harus. kita berpikir negatif terhadap kondisi sekarang, ya Iya. kita nanti nggak bisa berbuat apa-apa Iya, gitu. nggak Padahal berdaya kan- tadi. Betul. Nggak kita berdaya. nggak berdaya. Terberdaya. Nanti terberdaya, betul, nggak berdaya tapi terperdaya. Gokil, masya Allah. Baik, ini Bunda Evi, terima kasih ini gitu ya, Iya, udah bincang-bincang sama Arifin di Gelora Kepulauan Iya, Bangka Belitung sama-sama. ini. Dan Mudah-mudahan sahabat bermanfaat. Golkek Babel juga sangat senang ini apa bisa nanti mendengarkan tausiah, motivasi, inspirasi dari Bunda Evi, Iya. bidang ketua bidang perempuan Gelora Kepulauan Bangka Belitung. Bunda, terima kasih ini Bun Iya, ya. sama-sama. Mudah-mudahan Ini yang bermanfaat ya. kata kuncinya tadi itu optimis ya, Optimis. dengan perempuan berdaya Indonesia maju. Masya Allah, kece banget nih. Oke, teman sahabat Golkek Babel nih, terima kasih nih Bunda Evi juga, seru banget nih diskusi kami. Semoga bermanfaat Bunda ya. Iya. Nanti jangan sungkan Bun, nanti diundang lagi di Iya, Golkek insya Babel. Allah. Amin amin. Baik teman-teman, kita akhiri yuk dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.